jumpa lagi dengan Kak Berta di sekolah minggu kali ini tanggal 16 Agustus 2020 dengan tema Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Siapa sih yang nggak kenal Bunda Maria? Adik tahu kan siapa Bunda Maria? Ada yang belum tahu? Siapa yang belum tahu angkat tangan? Nah, yang belum tahu nanti ya kita dengarkan firman-Nya, materinya dan aktivitas hari ini. Oh iya, hari ini Kak Berta ditemani sama Kak siapa ya? Dadah, ada Kak Afin. Halo Kak Afin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kak Afin. Saya dari Stasiun Lura. Terima kasih. Juga ada Kak Feni. Halo Kak Feni. Halo, nama saya Kak Feni. Saya dari Stasiun Lura. Dan Kak Retno. Halo Kak Retno. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali bersama Kak Retno di sini. Nah, kita bersama-sama Kak Afin, Kak Feni dan Kak Retno, kita nyanyi bareng, kita berdoa bersama dan mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Oke adik-adik, sekarang kita pujian dulu, kita mengucap syukur. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Ayo berdiri, ayo berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Apa kabar? Jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua dapat apa kabar? Jumpa lagi. Mari bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Apa kabar? Jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua kabar, apa kabar? Jumpa lagi. Mari bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Hore! Marilah adik-adik kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada hari ini. Dampingilah kami agar dapat mengikuti pertemuan virtual dengan baik, dan berkatilah juga kakak pendamping yang akan mengajar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria, perawan murni.
Adik-adik, sekarang kita lanjutkan dengan membaca firman hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Maria mengunjungi Elisabet. Pada hari itu, Maria bersiap-siap untuk segera pergi ke daerah pegunungan ke suatu kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, anak di dalam kandungannya melompat dan Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Kemudian Elisabet berseru dengan suara keras, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah kandungmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Sungguh, ketika suara salammu sampai ke telingaku, anak dalam kandunganku melompat karena sukacita. Berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan digenapi." Lalu berkatalah Maria, "Jiwaku memuliakan Allah, dan rohku bersukacita di dalam Allah, Juru Selamatku. Sebab Allah telah memperhitungkan hamba-Nya yang hina ini. Dengarlah, mulai sekarang dan seterusnya, seluruh generasi akan menyebut aku berbahagia. Karena Ia yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia telah menunjukkan kuasa-Nya dengan tangan-Nya. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong dalam pikirannya. Ia menurunkan para penguasa dari tahta mereka dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia telah mengenyangkan orang yang lapar dengan kebaikan, tetapi mengusir orang kaya pergi dengan tangan kosong. Allah telah memberikan pertolongan kepada Israel hamba-Nya karena mengingat rahmat-Nya, sebagaimana yang telah Ia katakan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal bersama Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya. Lalu ia pergi ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, dari firman hari ini, Bunda Maria yang mengunjungi saudaranya Elisabet yang di Yehuda. Elisabet itu siapa? Elisabet itu ya ibunya Yohanes Pembaptis. Kalau Bunda Maria ibunya siapa? Ya, ibunya Tuhan Yesus ya. Dari kunjungan Bunda Maria ke Elisabet, dan hari ini adalah memperingati Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Apa yang bisa kita teladan dari Bunda Maria? Yang satu, apa coba? Bunda Maria itu taat kepada Allah. Buktinya dari peristiwa awal, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan anak yang bernama Tuhan Yesus, sampai dengan Tuhan Yesus wafat di salib yang kita rayakan di Raya Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Itu Bunda Maria tetap setia. Waktu melahirkan pasti seneng, tapi waktu Tuhan Yesus meninggal itu pasti sedih. Kita kehilangan seseorang yang kita cintai. Tapi Bunda Maria tetap taat akan rencana Allah baik dalam suka dan duka. Terus yang kedua apa? Bunda Maria tetap rendah hati dan peduli kepada sesama saudaranya. Buktinya apa? Contohnya, Bunda Maria rendah hati meskipun Bunda Maria tahu bahwa dia mengandung ibunya Tuhan Yesus dan Elisabet mengandung ibunya Yohanes Pembaptis, tapi Bunda Maria nggak sombong loh ya. Nggak seperti misalkan, nama saya Johan, saya anaknya Pak Joni yang punya sawah di desa itu loh, ada berhektar-hektar. Bapaknya tuan tanah ternyata.
Bukan seperti itu adik-adik, tapi Bunda Maria menunjukkan kerendah hatinya. Dia tetap datang ke rumah Elizabeth, menyapa Elizabeth, dan memeluk Elizabeth seperti kita datang ke rumah saudara kita. Hai Prita, apa kabar? Aku kangen kamu, besok aku datang ke rumahmu ya. Oke, tak tunggu. Nah, besok datang, jangan lupa bawa oleh-olehnya. Mah, Prita suka brownies, kita bawakan brownies ya. Nah, seperti itu adik-adik. Tadi yang pertama ketaatan Bunda Maria, yang kedua adalah kerendahan hati dan peduli. Yang ketiga adalah Bunda Maria terus memuliakan Tuhan, terus memuliakan Allah. Ya, karena ketaatan dia tetap memuliakan. Tetap memuliakan itu bagaimana sih? Tetap kita bersyukur, tetap kita bersuka cita, baik dalam suka, dalam duka, kesulitan apapun kita jalani dengan sukacita. Kita jalani dengan bersyukur. Boleh menangis, boleh, nggak ada yang larang. Tetapi jangan lama-lama. Jatuh itu, sakit terus habis itu kan mamanya mengobati toh, makanya toh kamu tuh hati-hati gitu kan. Iya mah hati-hati gitu kan, tapi ya sudah cukup, berarti adik-adik harus berhati-hati. Kapita juga pernah mengalami hal itu. Nggak hanya adik-adik aja yang jatuh, nggak hanya adik-adik aja yang merasakan kesulitan di saat belajar, kesulitan di saat mendapatkan nilai yang terbaik dan berprestasi. Kak Berta juga pernah mengalami, Kak Afin, Kak Retno, Kak Feni pun juga pernah mengalami. Dimarahi papa mama, nggak membantu waktu di rumah, itu juga pernah mengalami. Tetapi yang lebih baik lagi adalah dengan memuliakan Tuhan, kita bertobat dan melaksanakan yang lebih baik. Demikian adik-adik firman hari ini, semoga adik-adik bisa merenungkannya dan melaksanakannya. Dan sekarang kita lanjutkan dengan ayat emas. Apa kabar kalian hari ini? Tentu sehat kan? Keren. Hari ini Kak Retno akan membawakan satu buah ayat emas. Ayat emas hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 50. Kata-katanya seperti ini. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Kita ulangi dengan gerakan ya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Oke, dicoba ya. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi dengan Kak Retno. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Dadah! Setelah mendengarkan firman, materi, dan ayat emas hari ini, kita lanjut ke aktivitas ya adik-adik. Aktivitas kali ini kita akan membuat hiasan Gua Maria. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Gambar Bunda Maria. Gambar Bunda Maria ini adik-adik bisa dapatkan dari internet ya. Nanti di-download, di-print sendiri. Kalau kesulitan ngeprint gimana Kak? Ya mungkin bisa minta tolong Kak Berta atau kakak-kakak yang adik-adik kenal di stasi mungkin. Ada Kak Amel, Kak Christine, Kak Rosa, Kak Afin, Kak Feni yang bisa membantu adik-adik. Yang kedua adalah kertas origami atau kertas lipat yang berwarna. Terus kertas buffalo yang tebel. Mau berwarna boleh, mau putih boleh. Terus gunting, lem, spidol atau pensil warna dan tali. Kita membuat hiasan Gua Maria. Ini nanti dihias yang bagus, yang rapi. Hasilnya difoto, dikirim ke Kak Berta. Yang terbaik nanti yang dapat hadiah ya. Terus hasilnya nanti dipasang di dinding. Dipasang di dinding. Waktu adik-adik berdoa bisa pakai melihat dengan Bunda Maria itu. Nah, kalau sudah siapkan alat dan bahannya, sekarang bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah ambil kertas origami atau kertas lipat yang berwarna. Potong dadu, potong kecil-kecil, kurang lebih 1 cm bisa, setengah cm bisa. Kalau tidak bisa minta tolong ke papa mamanya ya. Untuk yang kelas kecil, untuk yang masih TK, yang kelas 1 SD yang belum bisa pegang gunting, yang belum bisa menggunting kan bahaya, bisa minta tolong papa mama atau mbaknya. Setelah dipotong kecil-kecil, sisihkan dulu. Ambil kertas buffalo dan potongan kertas kecil-kecil ditempel di kertas buffalo itu sampai membentuk gua. Setelah itu gambar Bunda Maria yang sudah di-download tadi digunting, terus dikasih warna dan ditempel di dalam gua tersebut.
buat dua lubang di ujungnya, di ujung kertas buffalo tadi ya, untuk dipasang tali. Nah, gua Maria yang adik-adik buat sudah siap dipasang di dinding kamar. Dan ajak papa mama berdoa bersama sambil melihat karya adik-adik. Bunda Maria akan selalu menemani adik-adik di saat apapun juga. Jadi ketika adik-adik merasa sedih, merasa senang melihat Bunda Maria, meneladan Bunda Maria, Kak Berta berharap adik-adik bisa meneladan Bunda Maria. Yang satu adalah ketaatan Bunda Maria kepada Allah, yang kedua adalah rendah hati dan peka terhadap sesama atau saudaranya. Yang ketiga adalah memuliakan Allah selalu, memuliakan Allah senantiasa dalam suka dan duka. Nah, jangan lupa kirim ke Kak Berta ya, ada WA-nya kan. Tolong bantu share, like, dan subscribe YouTube Biak Santo Yosef Kediri ini. Bagikan dengan teman-temannya, jadi nggak cuma adik-adik aja, berbagi ya. Oke, itu selamat mencoba adik-adik. Sekarang karena sudah di akhir kegiatan kita, kegiatan sekolah minggu ini berakhir. Sampai ketemu minggu depan dengan Kak Berta bersama Kak Brian menggunakan bahasa Inggris ya adik-adik ya. Pelajaran untuk minggu depan adalah sekolah minggu kita menggunakan bahasa Inggris. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Sampai jumpa. Oh, maaf Kak Berta lupa. Besok tanggal 17 Agustus kan? Peringatan apa? Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, adik-adik yang sudah mengumpulkan lagunya akan tayang pada tanggal 17 besok. Bantu share juga ya. Oke, demikian pengumuman hari ini. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita tutup kegiatan hari ini dengan doa dan lagu penutup. Kita persiapkan diri kita dengan doa. Marilah adik-adik kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi ibu Tuhan kami. Berkatilah ibu saya dan semua ibu di seluruh dunia. Berikanlah mereka kebahagiaan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.